Halo guys, bertemu lagi dengan saya Muhammad Afizena. Saya dari Universitas Subang dengan nomor pokok X1A200025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil materi presentasi saya, yaitu tentang teori komunikasi dengan judul teori struktural fungsional. Yuk cek video berikut ini. Nah, ini hasil presentasi saya. Langsung saja kita mulai dari sejarah teori struktural fungsional. Di sini ada beberapa tokoh-tokoh teori struktural fungsional seperti Herbert Spencer, Robert King Merton, Emil Durkheim, Talcott Pearson, Alfred Radcliffe Brown, dan Auguste Comte. Slide selanjutnya mengenai latar belakang terjadinya sejarah teori struktural fungsional. Yang pertama, strukturalisme dimulai dari sudut pandang strukturalisme. Strukturalisme memandang karya sastra sebagai sebuah struktur dengan unsur-unsur yang saling berhubungan. Maksudnya gimana? Mungkin agak bingung juga teman-teman. Jadi teori ini mengacu atau memandang kepada sebuah karya sastra manusia. Contohnya tiruan organ tubuh manusia, yaitu jantung dan usus yang notabene saling berhubungan untuk menciptakan kestabilan tubuh manusia. Yang kedua, strukturalisme dapat dilihat sebagai metode objektif. Ketiga, metode struktural ini tidak lagi diperlukan atau diminati pada abad ke-19. Dan setelah abad ke-20, metode ini muncul kembali. Keempat, kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan pandangan adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Fungsionalisme struktural adalah suatu perspektif yang luas, termasuk dan atau tergolong dalam sosiologi dan antropologi, yang bertujuan untuk memaknai masyarakat sebagai suatu struktur atau sosial dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menjelaskan seluruh masyarakat dari sudut pandang fungsi atau tujuan elemen penyusunnya, terutama norma, adat istiadat, tradisi, dan institusi. Sebuah analogi populer yang dipopulerkan oleh Herbert Spencer menggambarkan bagian masyarakat ini sebagai organ yang bekerja untuk fungsi normal dari seluruh tubuh. Dalam pengertiannya yang paling dasar, istilah ini menekankan atau mencoba terkait dengan setiap fungsi, kebiasaan, atau praktek untuk mempengaruhi fungsi sistem yang stabil dan kohesif. Bagi Talcott Pearson, fungsionalisme struktural menggambarkan tahap tertentu dalam pengembangan metodologi ilmu sosial, bukan mazhab pemikiran. Linguistik Ferdinand de Saussure adalah ilmu otonom. Karya sastra juga bersifat ekonomi, sehingga pembahasan karya sastra tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain. Formalis Jacobson, Skylovsky, L.C. Baum, Tejanov, dan formalis lainnya antara tahun 1915 dan 1930 telah berkembang. Konsep formalis, yaitu di mata kaum formalis, konsep yang sangat penting adalah konsep yang dominan dengan ciri-ciri yang paling menonjol, ditentukan berdasarkan pandangan dan pengalaman mereka dalam karya sastra, biasanya pada jenis atau era tertentu. Aspek kebahasaan terutama menentukan ciri-ciri yang dihasilkan dari karya sastra. Konsep formalis adalah otonom, artinya dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Slide selanjutnya mengenai asumsi dasar
Yang pertama, masyarakat harus selalu dalam keadaan harmoni, stabil, dan seimbang. Apapun yang menghalangi langkah ini diklasifikasikan sebagai antisosial dan harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi maksudnya gimana? Setiap masyarakat itu harus harmoni atau stabil atau seimbang dalam menjalankan sistem sosial. Kalau tidak patuh atau tidak taat kepada sistem sosial, maka akan diklasifikasikan sebagai antisosial dan harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, perubahan sosial adalah salah satu pencapaian untuk menciptakan keseimbangan yang baru. Tiga, masyarakat itu seperti organisme hidup. Setiap organisme memiliki fungsi atau tindakan pada organisme lain. Lalu yang keempat, bahwa semua elemen yang berfungsi sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kelima, semua masyarakat terstratifikasi dan terstruktur atau tidak ada masyarakat yang setara ataupun tanpa kelas. Keenam, setiap individu memiliki sebuah peranan masing-masing dan harus bisa menempatkan dalam posisi yang tepat. Selanjutnya mengenai inti teori. Pengertian teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional merupakan teori yang memuat pandangan bahwa masyarakat dimaknai sebagai struktur yang bagian-bagiannya saling berhubungan. Ini ditandai dengan gagasan tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat diibaratkan sebagai organisme biologis karena memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia melanjutkan kehidupan dan fungsinya secara normal. Pengertian teori struktural fungsional menurut para ahli. Yang pertama, Emil Durkheim, susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa memiliki hidup harmonis. Kedua, menurut Talcott Pearson, bagian keseimbangan dalam institusi sosial yang diakuinya akan eksis atau dikenal masyarakat apabila berhasil menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, tanpa memberikan perbedaan sedikit pun. Yang ketiga, menurut Robert Kimerson, kehidupan masyarakat dalam keseimbangan sosial yang akan berjalan jika keteraturan sosial difungsikan dengan baik. Lalu sistem sosial, menurut Parson, sistem sosial memiliki sesuatu seperti yang pertama memiliki struktur atau ada posisi dan peran. Jadi setiap individu memiliki posisi dan perannya masing-masing, seperti jabatan itu perannya sebagai apa. Nah, jadi setiap individu itu memiliki sebuah peran dan posisinya masing-masing ya. Kedua, memiliki komponen-komponen. Ketiga, mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Keempat, terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi yang mempunyai lingkungan fisik. Pendekatan struktural fungsional. Yang pertama, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem, bukan sebagian yang saling berhubungan. Kedua, oleh karena itu, hubungan pengaruh antar bagian bersifat ganda dan timbal balik. Ketiga, meskipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, pada dasarnya sistem sosial cenderung seimbang. Teori struktural fungsional Parson. Mengapa saya mengambil teori dari Parson? Karena beliau yang paling menonjol dan pengembangannya yang cukup efektif. Jika ada 4 fungsi berikut, maka masyarakat akan bertahan. Yang pertama, adaptation atau beradaptasi. Sistem sosial atau struktur norma nilai memaksa individu untuk menerima dan melaksanakan tanpa mempertanyakan. Peran dan nilai sosial diterima begitu saja. Jadi setiap individu yang ingin diterima dan peran dan nilai sosialnya, maka individu tersebut
harus taat kepada struktur norma nilai yang berlaku. Kedua, goal atau tujuan. Sistem yang sudah ada membagi peranan untuk setiap individu dalam mencapai tujuannya masing-masing. Ketiga, integration atau penggabungan. Sistem sosial memberikan mekanisme sanksi, hukuman, dan reward atau penghargaan bagi setiap orang berdasarkan kinerjanya atau perannya masing-masing. Jadi setiap individu kalau perannya sangat bagus, mereka akan mendapatkan penghargaan kepada diri sendiri. Begitupun sebaliknya, kalaupun tidak atau menyeleweng dari sistem sosial akan menerima sanksi atau hukuman. Keempat, latensi, nilai normatif yang membuat individu menjadi anggotanya memahami kesaling tergantungan perannya masing-masing dalam masyarakat. Jadi latensi ini sama kayak adaptasi, yang bedanya itu membutuhkan waktu. Selanjutnya mengenai contoh kajian teori struktural fungsional. Di sini saya mengambil contoh yaitu membayar pajak. Bagian yang hidup dari teori struktural fungsional ini dapat dijelaskan. Misalnya pajak dibayar oleh masyarakat, padahal pajak yang dibayarkan untuk kepentingan umum, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi. Orang yang bekerja keras untuk membayar pajak secara tidak langsung memikirkan persatuan dalam hidup. Jadi teori ini mementingkan kestabilan atau keharmonisan dalam suatu masyarakat. Contohnya saja dari hal kecil ini bisa menciptakan kestabilan dalam masyarakat, karena teori ini mementingkan persatuan dalam hidup bermasyarakat. Nah, mungkin begitu saja hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan. Kalian jangan lupa like, komen, dan share juga kepada teman-teman kalian. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Bye.